أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. Dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Pada ayat ini Allah menerangkan 4 macam nasihat dan petunjuk yang ditujukan kepada Qarun dan kawan-kawan. Orang yang mengamalkan nasihat dan petunjuk itu akan memperoleh kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Mari kita perhatikan, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan nasihat yang ada di dalam surat Al-Qasas ayat 77 ini, sehingga kita mampu meraih keberhasilan di dunia ini dan di akhirat nanti, dan kita terbebas dari api neraka. Amin. Amin ya rabbal alamin. 1. Orang yang dianugerahi oleh Allah kekayaan yang berlimpah ruah, perbendaharaan harta yang bertumpuk-tumpuk, serta nikmat yang banyak, hendaknya ia memanfaatkan di jalan Allah, patuh dan taat pada perintahnya, mendekatkan diri kepadanya untuk memperoleh pahala sebanyak-banyaknya di dunia dan di akhirat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaihi, bersabda,
manfaatkan yang 5 sebelum datangnya yang 5. Mudamu sebelum tuamu, sehatmu sebelum sakitmu, kayamu sebelum miskinmu, waktu senggangmu sebelum kesibukanmu, dan hidupmu sebelum matimu. Hadis riwayat Al-Baihaqi dari Ibnu Abbas radhiyallahu an. Yang kedua, setiap orang dipersilahkan untuk tidak meninggalkan sama sekali kesenangan dunia, baik berupa makanan, minuman, pakaian, serta kesenangan-kesenangan yang lain, sepanjang tidak bertentangan dengan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya ulang lagi, sepanjang tidak bertentangan dengan ajaran yang telah digariskan oleh Allah. Baik Allah, diri sendiri, maupun keluarga mempunyai hak atas seseorang yang harus dilaksanakannya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaihi, beliau bersabda, kerjakanlah seperti kerjanya orang yang mengira akan hidup selamanya, dan waspadalah seperti akan mati besok. Hadis riwayat Imam Al-Baihaqi dari Ibnu Umar radhiyallahu an. Yang ketiga, setiap orang harus berbuat baik sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berbuat baik kepadanya. Misalnya membantu orang-orang yang memerlukan, menyambung tali silaturahim, dan lain sebagainya. Yang keempat, setiap orang dilarang berbuat kerusakan di atas bumi dan berbuat jahat kepada sesama makhluk, karena Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Bisa dilihat di surat 30 ayat 41, di mana telah terjadi kerusakan di daratan dan di lautan disebabkan ulah dari manusia. Allah berfirman, "Dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un." Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Marilah kita raih investasi akhirat. Jadi dalam firman Allah tadi di surat Al-Qasas ayat 77 tadi, wabtaghi fima atakallahu darul akhirata wala tansa nasibaka minad dunya. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu
kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari kenikmatan dunia. Demi masa depan yang lebih baik, keturunan, dan hari tua, manusia menumpuk-numpuk kekayaan hasil usahanya, padahal belum tentu dapat dinikmatinya. Namun manusia kadang tak mengenal waktu. Ia terus berusaha sekuat tenaga untuk menggapainya. Sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pemberi rizki, sama sekali tidak melarang manusia berbuat demikian untuk mencukupi hajat kebutuhannya. Justru Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan hamba-hambanya agar tidak lupa diri bahwa ada bagian rizki yang harus dicarinya yang telah tersedia di dunia ini. Seperti firman Allah dalam surat Al-Qasas ayat 77 tadi. Bahkan sekalipun setelah melaksanakan peribadatan, manusia tetap disuruh untuk kembali bekerja, tidak diam bertopang dagu. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Jumu'ah ayat 10. Fa'idha qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillahi wadkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya, supaya kamu beruntung. Dua ayat di atas menegaskan agar hamba-hambanya selain mencari rizki guna memenuhi kebutuhan hidup ini, yang lebih prioritas lagi adalah mengutamakan kehidupan akhirat. Jadi sangat kurang tepat jika ada ungkapan, carilah dunia, tapi jangan lupa akhirat. Seharusnya adalah, carilah akhirat, tapi jangan lupakan dunia. Ungkapan yang kedua ini mengajarkan kepada kita hakikat keseimbangan. Sebagai orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, semestinya kita menyadari bahwa kehidupan ini hanya kita alami sekali saja dan sangat sementara. Kehidupan dunia laksana pedang bermata dua, di mana satu mata ketajamannya siap menghancurkan diri kita hingga sehancur-hancurnya, dan satu mata lagi ketajamannya siap kita perintah untuk memberikan manfaat yang besar kepada kita. Jika kita pandai mengendalikan pedang bermata dua tadi, maka kita akan selamat. Dan jika kita salah mengendalikannya, maka pedang tadi akan menebas pemiliknya. Kita jangan silau oleh gemerlapnya kehidupan dunia yang begitu indah dan sangat menggiurkan. Lantas kita melupakan Allah dan kehidupan akhirat yang kekal. Allah mengingatkan kita dalam surat Al-Munafiqun ayat 9. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Hai orang-orang yang beriman, janganlah
harta-hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Kita biasanya akan merasa rugi jika saja kita kehilangan investasi. Orang rela berebut untuk menenangkan tender sebuah proyek yang belum tentu hasilnya apakah bisa dinikmati atau tidak, tapi kita tidak pernah merasa lebih rugi jika saja kita kehilangan investasi akhirat yang nyata-nyata hasilnya akan dapat dirasakan di hari pembalasan nanti. Agar harta yang kita miliki tidak rugi, maka kita harus berinvestasi. Tentunya investasi yang lebih menguntungkan, baik untuk sekarang di dunia maupun kelak di akhirat. Banyak cara untuk berinvestasi yang berlipat ganda keuntungannya. Jika kita berharta, maka prosedurnya semisal sedekah, zakat, infak, dan lain-lain. Jika tidak memiliki harta yang cukup, kita bisa berinvestasi dengan apa yang bisa kita lakukan untuk kebaikan bersama, atau setidaknya dengan dorongan doa kepada sesama. Ini pun investasi. Jika pada hari ini kita diberi kelebihan rizki, jangan ragu-ragu, yakinlah sepenuhnya kepada Allah bahwa setiap yang kita keluarkan akan diganti berlipat-lipat sekarang di dunia maupun nanti di akhirat. Itulah sebaik-baik berinvestasi. Ada sebuah kisah, Al-Kisah suatu ketika Nabi Daud alaihi salam duduk di serambi membaca kitab Zabur, melihat seekor ulat merah melata di tanah. Nabi Daud alaihi salam lantas bertanya pada dirinya, Allah pun kehendak apa? Allah punya kehendak apa di balik ulat ini? Dan dengan izin Allah ulat itu bisa bicara. Wahai Nabi Allah, bila mana siang datang, Allah mengilhamkan padaku untuk mengucapkan Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar 1000 kali setiap harinya. Dan bila malam tiba, dia memerintahkan aku mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa salim 1000 kali. Lalu buat kamu lafaz apa yang harus kukatakan agar memperoleh kebajikan darimu? Saat itu juga Nabi Daud langsung menyesal karena meremehkan makhluk ulat. Ia langsung bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Ibrahim alaihissalam Khalilullah, kalau ingat kesalahannya langsung pingsan. Dan hatinya bergetar hebat sampai terdengar sejauh 1 mil. Allah langsung mengutus malaikat Jibril agar berkata kepadanya, Tuhan titip salam buatmu, wahai Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia berfirman kepadamu, apakah engkau melihat seorang kekasih takut kepada kekasihnya? Wahai Jibril, bila mana aku ingat kesalahanku dan memikirkan bagaimana keras siksaannya, spontan aku bisa lupa hubunganku dengan kekasihku. Demikian sifat dan keadaan para nabi Allah, kekasih Allah, orang-orang soleh, dan orang-orang yang sudah zuhud terhadap dunia.
Marilah kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apa yang kita lakukan hal-hal yang tidak baik, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampunkan dosa-dosa kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Tuhan kami telah zalim kepada diri sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi. Al-A'raf ayat 23. Rabbana afriq alaina sabra wa tawaffana muslimin. Wahai Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami dan wafatkanlah kami dalam keadaan muslim berserah diri kepadamu. Surat Al-A'raf ayat 126. Allahumma qasim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asika wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannataka wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masaibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhul waritha minna waj'al tha'rana ala man dhalamana wansurna ala man adana wala taj'al musibatana fi dinina wala taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina wala tusallitu alaina man la yarhamuna. Wahai Allah, tanamkan rasa takut yang menjauhkan kami dari maksiat kepadamu. Berilah ketaatan yang mengantarkan kami ke dalam surgamu. Kokohkan keyakinan iman yang meringankan kami menghadapi semua cobaan. Wahai Allah, berikanlah kami kebahagiaan melalui pendengaran, penglihatan, dan kuatkan kami sepanjang hidup. Berilah semua itu kepada pewaris kami. Tanamkan keberanian kami untuk menghadapi orang-orang yang mendolimi kami. Tolonglah kami menghadapi orang-orang yang memusuhi kami. Selamatkan kami dari kerusakan iman. Janganlah jadikan dunia sebagai tujuan utama dan penyita perhatian kami, dan jauhkanlah kami dari penguasa yang tidak memiliki kasih sayang kepada kami. Amin, amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.